Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku yang saya cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya senantiasa sehat, kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan siraman rohani dari Bapak Pendeta Yohari Sutikno, marilah kita mendengarkan pokok-pokok warta gereja minggu ini. Persembahan Minggu 3 Mei 2020. Mingguan Rp311.000. Persembahan bulanan Rp1.005.000. Persembahan syukur Rp500.000. Persembahan pengadaan tanah Rp210.000. Persembahan Paskah Rp5.000. Persembahan aksi puasa Paskah Rp250.000, persembahan Kamis Putih Rp5.000, persembahan Perjamuan Kudus Rp5.000, persembahan Jumat Agung Rp5.000, jumlah Rp2.296.000. Yang kedua, yang berulang tahun minggu ini, tanggal 10 Mei, Bapak Mujadi alamat Jumo. Yang kedua Saudara Yeremia Deni Putranto alamat Sukosarono. Tanggal 13 Mei Ibu Mukarsi Gunung Gempol. Yang kedua Bapak Heru Setiawan Godekan. Tanggal 14 Mei Ibu Budiati Kemiriombo, Saudara Yosia Hasta Jombor. Dan tanggal 15 Mei anak Jonathan Giovanni Immanuel dan Bapak Kuat Budiman. Yang terakhir untuk jadwal kegiatan masa Pentakosta yang akan dilaksanakan di GKJ Jumo adalah sebagai berikut. 1. Untuk ibadah kenaikan Isa Al-Masih akan diadakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Kemudian Pekan Doa Masa Pentakosta akan dilaksanakan selama 6 hari, tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei. Dan persembahan dikumpulkan pada hari Minggu 31 Mei 2020. Kemudian ibadah Pentakosta dilaksanakan hari Minggu 31 Mei 2020. Semua ibadah ini, jadwal kegiatan ini dilaksanakan di rumah masing-masing. Demikian warta gereja minggu ini, kiranya kita senantiasa diberikan kesehatan, tetap semangat dan Tuhan memberkati. Dia peduli
menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam acara Mutiara Hati. Diceritakan dalam kehidupan bergereja, ada sosok yang terkenal aktif bernama Pak Rebo. Dalam setiap kegiatan gereja, Pak Rebo selalu ada, hadir, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan gereja. Semua warga gereja pasti tahu sosok ini. Selain aktif dalam kegiatan gereja, ternyata Pak Rebo juga terkenal sebagai sosok yang suka menolong, memberikan bantuan, bahkan senang melayani sesama. Kalau ditanyakan satu persatu, warga gereja pasti akan menjawab bahwa Pak Rebo adalah orang yang taat dan aktif dalam melayani Tuhan. Pemahaman ini mendadak dibalikkan oleh Pak Dadap yang memberikan penilaian tentang Pak Rebo. Ketika ditanyakan siapa sebenarnya Pak Rebo dan apa yang terjadi pada Pak Rebo, Pak Dadap menceritakan tentang percakapannya dengan Pak Rebo. Tentu Bapak Ibu Saudara penasaran dengan percakapan mereka. Mari kita dengarkan. Pak Dadap bertanya, Pak Rebo, apa benar Bapak mau pindah gereja? Pak Rebo menjawab, iya, benar. Pak Dadap menanyakan lagi, sudah mantap Pak? Pak Rebo menjawab, iya, mantap. Apa yang perlu dipikirkan? Pak Dadap menanyakan kembali, apa alasan Pak Rebo tetap memiliki sikap untuk pindah gereja? Pak Rebo menjawab, Anda pasti sudah tahu jawabannya. Pak Dadap menyalakan lagi, benar Pak, saya benar-benar ingin tahu apa yang menjadi alasan Pak Rebo sesungguhnya. Pak Rebo menjawab dengan keras, aku sudah muak melihat wajahnya Pak Lamis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata tanpa sepengetahuan warga gereja, Pak Rebo ada konflik dengan Pak Lamis. Beberapa kali majelis gereja mendampingi mereka berdua untuk mendamaikannya. Pak Lamis mau membuka hati, membuka diri untuk kembali siap menerima Pak Rebo sebagai sahabat, teman dalam pelayanan.
satu warga gereja untuk kembali dapat menjalankan tugas, kegiatan, dan pelayanan bersama. Namun rupa-rupanya Pak Rebo tetap bersikeras, tidak mau menerima, tidak mau mengampuni, dan Pak Rebo memilih tetap pindah gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sinilah akhirnya kita bisa memberikan penilaian. Kalau begitu, baik atau tidak keputusan Pak Rebo ini? Kalau kita melihat dari Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 59 sampai dengan ayat 60. Di sana dituliskan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesediaan mengampuni dan menerima dengan tulus hati ternyata tidak dilakukan oleh Pak Rebo. Pak Rebo memang bisa membaca firman ini. Pak Rebo memang bisa mempergumulkan firman ini. Namun nyatanya Pak Rebo tidak menghayati firman ini. Firman yang mengatakan, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Firman yang mengatakan kesediaan mengampuni dan menerima dengan tulus hati. Kalau begitu selama ini keaktifan Pak Rebo di dalam kegiatan gereja hanya untuk mengisi hari-hari yang kosong di rumah, hanya untuk bertemu dengan banyak orang, hanya membutuhkan pengakuan dari banyak orang, namun sama sekali belum mengalami perjumpaannya dengan Kristus. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus tentu akan memunculkan sikap kesediaan mengampuni dan menerima dengan tulus hati. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara dan saya yang mungkin memiliki sifat seperti Pak Rebo, atau justru lebih parah daripada Pak Rebo? Biarlah melalui bacaan kita Kisah Rasul pasal 7 ayat 59 sampai 60 ini kita diingatkan kembali untuk tetap setia, bersaksi, dan melayani. Tuhan memberkati. Amin. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit
sehabis hujan